untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Apa itu penghidupan yang layak? Rumahnya layak, tempat tinggalnya layak, kebutuhan sanitasinya, kebutuhan air bersihnya, kebutuhan anak sekolah. Nah, karena itu harus dilegalisir kebutuhan warga itu, kebutuhan warga. Oke. Bukan status akan lahan, Ya. ya, kebutuhan warga. Itu. Nah, karena itu saya ingin mengatakan, karena itulah ketika Pak Jokowi menjadi gubernur, atas dasar perjanjian bersama dengan warga di situ, untuk menyerahkan KTP kepada mereka, beserta legalitas RT dan RW-nya. Dan saya kira Pak Jokowi sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena kalau anak-anak itu mereka tidak punya KTP, status RT dan RW-nya, mereka tidak tercatat sebagai warga DKI. Ya. Kalau dia tidak tercatat sebagai warga DKI, anak-anaknya nggak bisa sekolah. Sementara sekolah itu kewajiban negara itu. Bayangkan, bagaimana mungkin hanya karena persoalan administratif, ya, kemudian anak-anak tidak bisa sekolah. Sekarang kita masuk ke zaman eranya Pak Anies Baswedan. Kampung-kampung di Jakarta ini 60% banyaknya. Dan ada hampir 49% menurut data BPS, itu daerah kumuh. Nah, karena itu daerah-daerah kumuh ini perlu ditata, bukan digusur. Dan ini janji semua kita, janji Pak Anies, janji Pak Jokowi, supaya tidak menggusur itu semua, tapi ditata kampung. Karena itu pemerintah DKI membuat program penataan kampung. Dan penataan kampung itu tidak bisa dilakukan, APBD tidak bisa dilakukan kalau tertib administrasinya tidak ada. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memberikan KTP baik, benar, bijak. Termasuk apa yang diberikan Mas Anies dengan IMB kawasan, itu baik, bijak, dan benar juga. Kenapa? Dua-duanya dasarnya adalah rakyat, rakyat, rakyat. Dan Mas Anies berharap dengan IMB kawasan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, maksimal di 3 tahun. Itu niatnya relokasinya berjalan dengan baik. Akhirnya Jokowi dan Anies Baswedan kompak dan bekerja sama dalam mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Padahal selama ini figur Anies selalu dianggap sebagai antitesa Presiden Joko Widodo. Begitupun sebaliknya. Keduanya selalu dipersepsikan berseberangan, terutama oleh para buzzer dan basis pendukung masing-masing kubu. Namun, atas dasar kemanusiaan dan kepedulian Anies dan Jokowi, mereka akhirnya kompak bekerja sama untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Momen kompak dan kerjasama ini dimulai sejak tanggal 6 November tahun 2012. Jokowi menjanjikan akan memberikan KTP bagi warga Tanah Merah dan Kampung Beting di kawasan Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara. Kala itu, Jokowi mengungkapkan segera memproses pembuatan KTP bagi warga Tanah Merah dengan membentuk RT RW di kawasan tersebut. Saya sudah instruksikan Pak Wali Kota Jakarta Utara untuk memproses pembuatan RT RW agar warga Tanah Merah dan Kampung Beting mendapat KTP. Soal teknis dan segala syarat administrasi yang perlu disiapkan, saya serahkan ke Pak Wali Kota, kata Jokowi yang saat itu berkunjung ke Tanah Merah. Padahal, kita semua tahu bahwa kawasan Tanah Merah sudah menjadi sengketa antara warga dan Pertamina. Bahkan jauh semasa era Fauzi Bowo, kawasan ini sudah menjadi sengketa. Namun, atas dasar kemanusiaan, Jokowi memberikan legalitas pada warga. Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Tapi kalau secara IMB itu sebenarnya legal kan Bu ya, warga tinggal di sini itu Bu secara IMB? Iya, kalau itu kemarin kan IMB kawasan ya. Jadi kawasan. Untuk mengakui bangunan saja, tapi bukan untuk lahan. 1 tahun setelah terpilih menjadi gubernur pada 2012 silam. Sebelumnya warga tinggal di Tanah Merah dekat depo Pertamina Pelumpang itu secara ilegal pada awal 2000-an. Status kewarganegaraan doang, KTP, Jokowi pas gubernur memberikan. Dulu mereka disebut warga liar, warga gelap, warga Tanah Merah, ujar Mulyadi, warga yang tinggal di Rawa Badak Selatan sejak 1982. Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan, LMK, RW 09 Franky Mardongan mengatakan pemberian KTP merupakan janji kampanye Jokowi pada Pilkada DKI 2012. Kala itu Jokowi memberikan KTP sesuai domisili. Selain KTP, kata Franky, Jokowi juga menjanjikan pembentukan RT RW. RT RW di sini diresmikan setara dengan wilayah yang lain. Sehingga, pada 2013 Tanah Merah ini memiliki KTP dan RT RW yang resmi, kata Franky. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang
bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Diberitakan Detikcom pada 2012 silam, Jokowi yang saat itu menjabat Gubernur DKI turun langsung menyelesaikan masalah kependudukan warga Tanah Merah, Jakarta Utara, yang sempat berlarut-larut. Semua masyarakat biar dengar, masalah pembentukan RT RW untuk Tanah Merah dan Kampung Beting segera diproses. Tapi butuh waktu, kata Jokowi. Tapi yang paling penting saya perintahkan ke wali kota agar segera diproses dan dilaksanakan, ujarnya yang disambut gemuruh para warga. Kebijakan Jokowi yang pro warga Tanah Merah ini dilanjutkan dengan baik oleh Anies Baswedan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan izin mendirikan bangunan atau IMB kawasan kepada warga Kampung Merah Jakarta Utara. Penerbitan izin berbentuk kawasan merupakan terobosan baru dan pertama di Indonesia. Disambut meriah warga di Kampung Tanah Merah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi kampung di kawasan Jakarta Utara tersebut. Anies meresmikan sejumlah infrastruktur, antara lain program pipanisasi air bersih dan perbaikan jalan. Anies juga menyerahkan izin mendirikan bangunan kawasan kepada warga yang diklaim sebagai terobosan baru dan pertama di Indonesia. IMB kawasan merupakan solusi dari Pemprov DKI Jakarta atas persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan. Dan kita semua ingin di Jakarta semua merasa mendapatkan kesetaraan kesempatan. Boleh saja masih hidupnya secara ekonomi sederhana, tapi fasilitas dasar dari pemerintah harus bisa menjangkau semua, termasuk yang masih hidupnya sederhana. Tentu tidak mungkin semua diselesaikan dalam waktu seminggu, 2 minggu. Tetapi bahwa proses itu ditunjukkan dengan komitmen nyata, langkah konkret yang dirasakan hasilnya. Karena ternyata, kesejahteraan warga yang sudah dilegalkan oleh Jokowi ini masih belum terjamin seluruhnya. Warga Tanah Merah belum mendapatkan akses yang utuh terhadap pelayanan publik, karena kawasan yang mereka tinggali belum mendapatkan IMB, meski sudah ber-KTP. Kebutuhan dasar yang belum dapat diakses tersebut antara lain yaitu akses mendapatkan air bersih dari PDAM, aliran listrik dari PLN, jaringan komunikasi digital, akses pembangunan jalan, dan lain-lain. Semua hal tersebut baru dapat dirasakan jika warga memiliki IMB pada bangunan yang mereka tempati. Maka dari itu, Anies Baswedan yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi, membuat terobosan yang sangat berpihak kepada rakyat, seperti yang dilakukan oleh Jokowi sebelumnya, yaitu dengan menerbitkan IMB kawasan agar warga mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar tersebut. 2 orang gubernur pada masanya ini, punya satu tujuan yaitu memanusiakan manusia. Sayangnya, kolaborasi yang cantik itu harus dinodai oleh narasi saling menyalahkan oleh para buzzer yang mempolitisasi kebencanaan yang terjadi di kawasan tersebut baru-baru ini. Membuat rusuh dan kondisi kedukaan tambah ruwet, bahkan seorang Menko pun muncul dengan narasi saling menyalahkan, yang sebetulnya jika ditelusuri, mereka melakukan itu persis seperti pepatah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ya, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Untungnya, Menteri BUMN Erick Thohir, atas instruksi dari Presiden, segera memutuskan solusi terbaik, bahwa depo Pertamina akan dipindahkan lokasinya ke kawasan yang jauh dari pemukiman. Merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah pelindung. Ya, kilang akan pindah ke tanah pelindung. So, Uncle dan Auntie semua, bagaimana pendapatnya? Tulis di komentar. Negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Apa itu penghidupan yang layak? Rumahnya layak, tempat tinggalnya layak, kebutuhan sanitasinya, kebutuhan air bersihnya, kebutuhan anak sekolah. Nah, karena itu harus dilegalisir kebutuhan warga itu, kebutuhan warga. Oke. Bukan status akan lahan. Ya. Itu ya, kebutuhan warga. Itu. Nah, karena itu saya ingin mengatakan, karena itulah
ketika Pak Jokowi menjadi gubernur atas dasar perjanjian bersama dengan warga di situ untuk menyerahkan KTP kepada mereka beserta legalitas RT dan RW-nya. Dan saya kira Pak Jokowi sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena kalau anak-anak itu mereka tidak punya KTP, status RT dan RW-nya, mereka tidak tercatat sebagai warga DKI. Kalau dia tidak tercatat sebagai warga DKI, anak-anaknya nggak bisa sekolah. Sementara sekolah itu kewajiban negara itu. Bayangkan, bagaimana mungkin hanya karena persoalan administratif, ya, kemudian anak-anak tidak bisa sekolah. Sekarang kita masuk ke zaman eranya Pak Anies Baswedan. Kampung-kampung di Jakarta ini 60% banyaknya. Dan ada hampir 49% menurut data BPS, itu daerah kumuh. Nah karena itu daerah-daerah kumuh ini perlu ditata, bukan digusur. Dan ini janji semua kita, janji Pak Anies, janji Pak Jokowi, supaya tidak menggusur itu semua, tapi ditata kampung. Karena itu pemerintah DKI membuat program penataan kampung. Dan penataan kampung itu tidak bisa dilakukan, APBD tidak bisa dilakukan kalau tertib administrasinya tidak ada. Karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memberikan KTP baik, benar, bijak. Termasuk apa yang diberikan Mas Anies dengan IMB kawasan, itu baik, bijak, dan benar juga. Kenapa? Dua-duanya dasarnya adalah rakyat, rakyat, rakyat. Dan Mas Anies berharap dengan IMB kawasan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, maksimal di 3 tahun. Itu niatnya relokasinya berjalan dengan baik.